Arini? Angel, udah ayo. Arini? Arini? Ya Allah Arini, padahal Bunda udah seneng bisa ketemu kamu. Tapi ternyata kamu justru menjauhi Bunda. Coba dulu cerita sama gue, lo sebenarnya kenapa sih? Dari tadi gue ngeliat lo kok, lo agak aneh gitu. Minta tiba-tiba ganti restoran lah. Terus pas lo ketemu Bu Mita, lo jutek kayak gitu. Bapak tuh ngelarang gue buat ketemu sama Bu Mita. Kenapa? Udah lo fokus nyetir aja dulu ya. Nanti gue ceritain panjang soal ceritanya. Ya udah. Bu Mita pasti bingung karena aku menghindari dia. Padahal selama ini Bu Mita sudah sangat baik sama aku. Bapak ini kenal sama dia di mana ya? Jadi dulu itu saya bertugas sebagai abdi dalam di keluarga keraton. Saya melayani Kangjeng Ratu Gusi Cempaka. Nah, mbahnya Mas Yudo ini adalah keluarga dari keraton. Jadi karena Bapak tuh ngerasa Bu Mita tuh udah ngasih banyak musibah gitu buat gue. Dan ditambah juga waktu itu anak-anaknya Bu Mita tuh ngehina gue di depan ibu sama bapak. Jadi bapak tuh ngelarang gue buat ketemu sama Bu Mita. Padahal Angel, Bu Mita selama ini selalu baik loh sama gue. Gue jadi gak enak gitu untuk ngehindar dari dia. Ya gimana ya Ren? Bokap lo juga kan pasti sakit hati gak sih anaknya dikatain kayak gitu? Dan udah gitu kan juga Bu Mita itu baik sama lo. Bukan lo yang minta, emang dianya aja baik sama lo. Iya, tapi gue tuh ngerasa kali ini ya sikapnya ibu sama bapak soal ngelarang gue ketemu sama Bu Mita tuh agak berlebihan, Jo. Bahkan sebelum bapak ketemu sama Nadia sama Bara, itu bapak udah ngelarang gue. Padahal bapak aja belum pernah ketemu loh sama Bu Mita. Oke tunggu, jadi setelah kejadian di rumah sakit itu, lo bener-bener udah ngehindar dari Bu Mita? Iya, sampai teleponnya juga gue gak angkat, Jo. Soalnya juga Mas Lingga bilang sama gue harus dengerin omongan bapak. Jadi gue dengerin, tapi tetap aja sih dalam hati gue ngerasa gak enak banget gue harus menghindar kayak gini sama Bu Mita. Bu Mita gak pernah salah apa-apa sama gue. Kok bapaknya Arini larang Arini deket-deket ya sama Bu Mita? Sampai segitunya banget. Waktu itu juga sikap bapaknya Arini aneh. Marah-marah ke Mas Lingga. Ah ya udahlah, tapi mending gue gak usah ikut campur. Yaudah, mumpung kita udah selesai makan, lu bantuin gue yuk buat cari-cari nama buat baby Bu. Nah oke, ini seru nih. Mana sih nih? Keluarin semua buku-bukunya biar gue pilihin nama buat ponakan gue. 3 doang sih. Oke. Jadi gimana? Kalian berdua udah tahu kan? Udah percaya? Kalau gue ini ternyata masih keturunan darah biru. Iya, antara percaya dan nggak percaya sih, Yud. Kalau aku sih lebih gak percaya sih. Masih ada yang aneh. Feelingku ini konspirasi nih. Bukannya apa ya? Di mana-mana yang namanya kota keraton itu bentukannya beda. Gagah, rupawan, berwibawa. Lah ini kayak basreng loh. Loh, ngomong apa? Hah? Memangnya gue ini kurang ganteng apa? Lihat ini. Kurang gagah apa? Apa kurang berwibawa? Hah? Kurang tahu diri kamu, Yud. Jaga bicaramu ya. Iya.
bicaramu jaga ya. Apa? Kalau sampai keluarga di keraton gue tahu atas apa yang bicarakan barusan, bisa ditombak lo. Apa tuh? Aku lu ngomong apa adanya, ya kan Ri? Pasti paham Ri? Enggak, Ri, bilang aja dia iri sama gue. Apa? Aku? Iri? Sama kamu? Wow. Udah. Karisma aku lo besar. Tenang semua. Halangin aku Ri. Gue mau nanya nih, Yud. Terus, Lu kenapa pilih jadi damkar? nah, Tahu gue, keluarga keraton itu punya banyak usaha. jelaskan. Gini lo ya teman-teman. Jadi yang keluarga keraton itu mbah gue. Mbah gue itu keturunan keraton. Lah, mbah gue kepencut sama orang yang bukan dari golongan keraton. Jadi mbah gue itu keluar dari keraton. Gitu loh. Pakai buangan. Gerata kamu. Jaga bisa kamu. Panggil, gak takut. Apa? Ini apa sih rame-rame kayak gini? Jelasin Ri. Ini gak? Jelasin. Ternyata Pak Sujono itu kenal sama Yudo. Dan katanya dia pensiunan abdi dalam keraton. Dan kata Pak Sujono, nih makhluk satu ini bener keturunan keraton. Oke. Ya gue kan nggak mungkin bohong toh gak kalau gue ini jujur soal silsilah keluarga gue. Tapi sekarang sudah jadi rakyat jelata. Buangan Jaga bicaramu. Emang iya kok. Ngamuk. Keren juga lo, Yud. Ternyata keluarga keraton. Ya saja. Terus katanya Pak Sujono, gara-gara mbahnya Yudo, dia bisa jadi abdi dalam keluarga Pusponegoro. Keluarga Pusponegoro? Itu kan keluarga besarnya Bumita. Apa mungkin Pak Sujono tahu soal masa lalu Bumita dan Arini? Terus Pak Sujono mana? Oh, udah pulang? Iya, tadi balik. Udah balik. Boleh? Loh, Lingga kenapa tuh? Kita samperin aja. Yuk. Jadi, Pak Sujono udah nggak ada. Padahal ini kesempatan aku buat tanya-tanya soal kebenaran masa lalu Arini. Kak, ada apa? Kenapa kak? iya, kok lo keheran gitu? Enggak. Ada yang mau gue tanyain ke Pak Sujono. Walah, kirain ada apa. Ya kalau mau ngobrol sama Pak Sujono, samperin aja ke rumahnya kak. Rumahnya? Lo tahu di mana rumahnya? Ya tahu dong. Tadi kan Pak Sujono bilang sama gue, kalau rumahnya itu di Jalan Kemuning 4 nomor 3. Udah samperin aja ke sana. Apa aku coba datengin dia sekarang ya? Aku izin dulu sama Pak Haris. Ya udah, thank you ya, Dok. Permisi Mas Lingga semuanya. Ada panggilan tugas, ada anak kecil yang terjepit kakinya di pagar rumah. Pak Haris minta Mas Lingga, Mas Yudo dan Mas Ari untuk berangkat. Dan Mas Bowo standby di kantor ya Mas. Oke, siap. Ya udah, alamatnya di mana? Ini Mas sudah saya catat. Permisi Mas. Aku belum bisa ketemu Pak Sujono sekarang. Karena gimana pun juga, tugas damkar lebih penting. Kak, ayo tau, ini kebiasaan ngomong dalam hati kamu ini. Buruan sana, nanti Pak Haris marah-marah gimana? Iya. Kalian siapin alat sekarang. Siap. Yuk. Jadi, 2 minggu lagi, Elvira mau menikah dengan Bara. Kok cepet banget ya? Rasanya gue masih gak rela melepaskan Elvira dengan pria lain. Tapi ini udah menjadi pilihan Elvira. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kamu kenapa? Kok sedih? You okay? Mama tuh Elvira kan? Ya iyalah mau tau Elvira. I like her. Mama suka sama Elvira. Dan merasa dia tuh perempuan yang baik. Kenapa? Aku cinta sama dia, Ma. Bener-bener cinta sama dia. Setelah sekian lama, aku nggak bisa move on dari Citra. Dan sekarang aku benar-benar siap untuk membuka pintu hati aku buat perempuan lain. Tapi udah terlambat, Ma. Terlambat? Kenapa terlambat? Kamu, ya
Mama bisa lihat kamu cinta sama Elvira. Kamu udah bilang sama dia, udah utarakan. Kok kamu bilang terlambat? Why? Aku udah bilang sama dia. Cuman ya situasinya sekarang dia udah sama laki-laki lain. Dan mereka udah mau menikah 2 minggu lagi, Ma. Dua minggu lagi menikah. Mil, kamu percaya takdir kan? Apa yang akan menjadi takdir kamu, kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau itu bukan takdir dan bukan jodoh kamu, mau kata kamu kejar sampai ke ujung dunia, kamu tetap gak akan mendapatkannya. Soal Elvira, kalau memang Elvira ditakdirkan untuk kamu, dia akan menjadi milik kamu. Tapi kalau bukan, dia gak akan jadi milik kamu. Dan kamu harus bisa merelakannya. Harus bisa belajar pasrah. Ya, Mama tahu ini berat. Tapi Mama minta kamu harus rela, harus ikhlas, dan fokus dengan masa depan dan kebahagiaan kamu yang lain. I know you can. Mama percaya kamu bisa. Ya. Makasih, Ma. Means a lot. Thank you. I know. Thank you. Kamu tahu, Mama selalu mendoakan anak-anak Mama. Mama selalu berharap anak-anak Mama bahagia. Kamu, Lingga. Lingga sudah mendapatkan kebahagiaannya. Sekarang tinggal kamu. Mama percaya, suatu saat nanti kamu akan menemukan wanita yang akan kamu sayangi dan mencintai kamu. Insya Allah, semoga. Makasih, Ma. Ya, jangan sedih ya. Ya. Kalau kamu sedih, Mama jadi ikutan sedih. Oke. Ma, udah siang, Mama lunch dulu ya ke kafeteria, kan belum makan. Iya, belum makan. Makan bareng. Nggak ada yang jagain langit ya. Atau kamu titip sesuatu? Oke, I'm good. Lily. Mama aja makan ya. Mil. Ya. Promise me. Kamu jangan menutup hati kamu ya. Jangan sedih-sedih, oke? Ya, I will. I promise. Fokus dengan kebahagiaan kamu dan masa depan kamu ya. Ya, Ma. Ada. Ma ke kantin dulu ya. Strong big guy. Yeah. Mama benar. Gue harus fokus ke masa depan dan kebahagiaan gue sendiri. Gue gak mau terus-menerus larut memikirkan Elvira. Ayo, Bunda. Gusti Allah, hati ini rasanya sakit dan sedih sekali melihat Arini menghindari aku seperti itu. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi buatku untuk dekat-dekat dengan putriku. Dan bukan hanya Mas Mulyono yang melarang, Lingga juga melarang aku dekat-dekat dengan Arini. Bunda, aku anterin Bunda sampai ke unit dulu, abis itu aku pergi lagi ya. Mau kemana? Mau ketemu calon suami aku. Yang tadi kamu bilang waktu berangkat tadi itu. Iya, aku pengen ajak dia jalan, terus abis itu kenalan sama Bunda. Nat, kamu jangan buru-buru, ya. Cari calon suami itu harus yang kamu benar-benar tahu baik karakternya, sifatnya. Yang bisa diajak hidup dalam sebuah pernikahan yang baik juga. Jangan gerasa kerusuk gitu toh. Iya Bunda, aku pelan-pelan kok janji. Ya udah, nggak usah diantar, Bunda tak naik sendiri aja. Jangan Bunda, kalau Bunda pingsan lagi gimana? Enggak, Bunda baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu Bunda istirahat, aku salim dulu. Bunda istirahat ya. Iya, kamu hati-hati loh. Ya. Oke.
Habis ini gue mau ajak Emil jalan. Habis itu jadiin calon suami. Aduh, gue gak sabar deh buat dia jadi calon dari imam gue. Oh, sweet banget kan pasti. Mas Bara kok belum konfirmasi apa-apa ya soal pernikahan dia ke gue. Gue telepon sambil jalan aja deh.